berbagai macam daerah ya teman-teman. Eh, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari timur, bahkan mungkin di sana sudah berbeda waktu ya. Untuk yang dari timur boleh dong disampaikan sekarang sudah pukul berapa gitu, karena kan di jadwal itu pukul 2 ya waktu Indonesia Barat. Mungkin ada perbedaan jam dari teman-teman sekalian. Tapi alhamdulillahnya masih bisa ikut bergabung ya di sini. Di Bali sudah jam 3 sore. Oh, berarti kita beda 1 jam ya. Ada yang sudah jam 3, jam 2. Rata-rata mungkin dari yang di luar Jawa itu sudah jam 3 sore ya sekarang. Gitu. Mungkin kita bisa mulai saja untuk acara siang hari ini. Silahkan nanti kalau misalkan ada yang ingin disampaikan atau ingin berkenalan bisa di kolom chat terlebih dahulu ya. Untuk sementara untuk eh, speakernya bisa di mute ataupun ada yang ingin on cam silahkan on cam dipersilahkan gitu. Tapi untuk sementara speakernya kita mute terlebih dahulu, nanti dibuka pada saat sesi tanya jawab ya teman-teman. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin dari saya sendiri. Perkenalkan bagi yang sudah tahu mungkin ada yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal ya. Kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luciana Utami. Mungkin ada yang mengenal saya sebagai Biro Layanan Administrasi Kampus Penerimaan Mahasiswa Baru. Ada juga yang mengenal saya sebagai Biro Kemitraan gitu. Dari teman-teman ada yang pernah mendaftar ke Universitas Kepanjen, pasti ada yang tahu dengan saya, Bu Luciana yang menjadi admin dari penerimaan mahasiswa baru. Kebetulan saat ini saya mengelola program terbaru itu mengenai beasiswa 100%, mungkin yang baru di-share oleh saya melalui WA teman-teman semua. Tuh. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang sudah berkenan bergabung, meluangkan waktunya untuk mengikuti BIMTEK pada siang hari ini. Di BIMTEK pertama ini nanti akan ada penyampaian materi dari ketua yayasan. Ada yang sudah tahu yayasan apa yang kami kelola dan kampus yang bekerja sama dengan kami. Mungkin ada yang sudah saya sampaikan, ada juga yang belum ya. Nanti kita semua sama-sama menyimak narasumbernya. Eh, Sebelum mulai ke acara, apakah ada yang ingin menyampaikan apa namanya tuh kesan-pesan terlebih dahulu? Boleh deh. Saya beri waktu 10 menit untuk teman-teman yang ingin menyapa. Langsung gas, Bu. Langsung gas. Langsung aja, boleh. Kita langsung mulai saja ya. Harap disimak semuanya untuk acara BIMTEK hari ini. Ada sudah tergabung di sini Bapak Dr. Mubarok Eskom MM selaku Ketua Yayasan Cakra Inti Indonesia. Nah, bagi sebagian mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu apa itu Yayasan Cakra Inti Indonesia, di mana kantornya, bergerak di bidang apa gitu kan, nanti kita sampaikan oleh narasumber, oleh Bapak Dr. Mubarok langsung selaku ketua dari Yayasan Cakra Inti Indonesia. Sebelumnya saya mau menyapa Pak Dr. Mubarok terlebih dahulu. Bapak, apakah sudah bisa bergabung, Pak? Ya, sudah bergabung, Oh Mbak. iya, selamat siang Bapak, terima kasih sudah bergabung. Eh, Mungkin kita langsung saja ke materi ya teman-teman, karena mengingat waktu juga nanti akan ada beberapa sesi, ada 2 sesi mungkin. Yang pertama itu penyampaian materi, nanti ada juga sesi diskusi atau tanya jawab. Tuh. Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Mubarok selaku Ketua Yayasan Cakra Inti Indonesia untuk menyampaikan materi selaku narasumber. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu dan senantiasa diberikan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah, pada hari ini tentu kami sangat berbahagia
bertemu dan berkumpul dengan Bapak Ibu selaku calon mahasiswa baru melalui program beasiswa penuh 100%. Ini merupakan satu langkah konkret dalam hal pemberian layanan bantuan biaya pendidikan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi individu untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa terkendala masalah biaya, di mana di Indonesia biaya pendidikan semakin meningkat yang seringkali menjadi penghalang bagi banyak siswa-siswi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, bahkan memiliki potensi akademik yang baik, namun tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup. Beasiswa penuh ini hadir untuk mengatasi tantangan dan memastikan bahwa Bapak Ibu yang berpotensi tidak terhambat oleh keterbatasan baik secara finansial maupun dari segi ekonomi. Tentu kami melakukan beberapa inovasi berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan ke depan untuk memberikan fasilitas kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia melalui program beasiswa penuh 100%. Terima kasih kepada Mbak Lucy yang sudah menyampaikan informasi-informasi ini yang saat ini sudah bergabung melalui Zoom meeting ya. Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom meeting ini semoga dengan niat dan tekad yang kuat diharapkan dapat mengikuti semua rangkaian acara dan program sehingga benefit yang didapatkan yaitu Bapak Ibu dapat mengikuti perkuliahan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Mengawali sesi perkenalan pada hari ini, Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Lucy ya, beberapa ini sudah mengenal terkait dengan Yayasan Cakra Inti Indonesia, di mana saat ini kami concern di bidang pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang unggul. Mitra kerjasama kami berasal dari institusi TNI Kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai institusi terkait lainnya, di mana tujuan kami yaitu memberikan kesempatan dan akses layanan pendidikan tinggi dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dengan mengedepankan kepedulian sosial dan meningkatkan prestasi, melahirkan lulusan yang terbaik yang berjiwa sosial, mandiri, produktif, dan memiliki kualitas akademik yang baik. Untuk saat ini, kami sudah bekerja sama dengan mitra dalam hal penempatan SDM di berbagai perguruan tinggi, di antaranya baik yang ada di lingkungan TNI dan kepolisian, di antaranya lain ada di Kostrad, Kopassus, Kodam, dan di kepolisian sendiri di antaranya dengan Lemdiklat Polri, Polda, Polres, dan beberapa institusi terkait lainnya. Yang saat ini secara resmi kami telah mengantongi perjanjian kerjasama MOU sebanyak 95 institusi, baik di pemerintahan, TNI, kepolisian, dan lain-lain, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan tinggi. Tentu hal ini dapat diketahui oleh Bapak Ibu sehingga ke depannya kita sama-sama memiliki satu trust ya, satu interesting dan tentu ke depannya Bapak Ibu pun dapat mengikuti program dengan baik melalui pelaksanaan program beasiswa penuh 100% ini. Adapun beberapa kampus yang saat ini sudah dilakukan MOU dengan kami, silakan bisa dilacak oleh Bapak Ibu ya. Di antaranya ada Universitas Kepanjen yang ada di daerah Malang, kemudian di antaranya ada Universitas Gajayana. Universitas Gajayana ini masih ada di lokasi Malang,
Kami juga melakukan MOU dengan Universitas Kejayana. Kemudian dengan kampus negeri, diantaranya kami mendirikan sentra layanan universitas terbuka atau biasa disingkatnya SALUT. SALUT ini adalah sentra layanan universitas terbuka dan secara khusus kami mendapatkan satu izin terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan universitas terbuka, yaitu dengan nama Salut Cakra Inti Indonesia. Kemudian ada Universitas 17 Agustus, Untag Surabaya, kemudian Unis Tangerang, Uniba di Serang, dan lain-lainnya. Kurang lebih ada 19 perguruan tinggi yang secara resmi telah bekerja sama dengan Yayasan Cakra Inti Indonesia. Yang tentu nantinya akan memfasilitasi ya kampus-kampus yang bekerja sama tersebut melalui pembiayaan yang disiapkan oleh Yayasan Cakra Inti Indonesia. Lanjut kepada topik pembahasan, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, bahwa penawaran terbatas penerimaan mahasiswa baru dengan beasiswa 100% ini, mahasiswa memungkinkan mengikuti perkuliahan dengan pembiayaan penuh yang dilakukan oleh kami melalui program kemitraan. Di antaranya yaitu akan mengikuti program pendidikan sarjana strata 1 atau S1, atau memungkinkan nanti kebutuhan dari Bapak Ibu seandainya nanti ada yang berkeinginan melanjutkan S2, nanti kami akan fasilitasi. Jadi ada dua alternatif atau ada dua pilihan ya, baik melalui program S1 ataupun program S2. Nanti kami akan coba inventarisir. Di antaranya yaitu untuk pembiayaan biaya pendidikan, SPP sampai lulus, biaya uang gedung dan pembangunan, biaya uang pengembangan, dan tentu semuanya tidak dipungut biaya apapun atau gratis 100%. Untuk S1 dengan pilihan beberapa program studi. Di antaranya yaitu untuk S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, dan S1 Pariwisata. Dan ini semuanya terdaftar S1-nya di Universitas Kepanjen, salah satu kampus yang telah bekerja sama dengan Yayasan Cakra Inti Indonesia. Kemudian kontak person dan narahubung di sini ada Mbak Luciana Utami ya, yang selalu intens, masif berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti untuk berkomunikasi dengan Mbak Luciana ya. Dan link pendaftaran beasiswa juga kemarin informasi dari Mbak Lucy sudah banyak yang diisi oleh Bapak Ibu. Keunggulan program diantaranya beasiswa penuh 100%, yaitu diberikan pembiayaan berupa biaya kuliah dari awal sampai lulus. Tanpa dipungut biaya perkuliahan, mahasiswa tidak dipungut biaya kuliah dari awal pendaftaran, perkuliahan sampai lulus. Program kerjasama kemitraan kampus. Jadi nama program ini adalah program mitra kampus, Bapak Ibu ya. Di mana syarat memperoleh beasiswa penuh, mahasiswa wajib mengikuti program kemitraan. Program kemitraan secara khusus nantinya Bapak Ibu akan menandatangani perjanjian kerjasama dan mengenai hak kewajiban semuanya tertera dan termaktub jelas di dalam perjanjian tersebut. Kemudian perkuliahan dilaksanakan dengan sistem blended learning, yaitu pelaksanaan kuliah secara online dengan menggunakan skema blended learning dan hybrid learning ya. Jadi yang ada di wilayah di luar Jabodetabek atau di luar Pulau Jawa memungkinkan nanti mengikuti perkuliahan secara online dengan sistem dan tools yang disediakan.
Kemudian memungkinkan Bapak Ibu diberikan kompensasi, kompensasi dalam bentuk fee atau reward, di mana mahasiswa berkesempatan diberikan kompensasi setiap bulannya melalui program kemitraan kampus. Adapun periode dan waktu pendaftaran dari tanggal 1, mohon maaf dari gelombang 1, dan terakhir kemarin di gelombang ketiga ditutup tanggal 31 Januari 2025. Adapun mekanisme dan persyaratan pendaftaran beasiswa 100% dengan pilihan beberapa program studi atau pilihan jurusan. Yang pertama, Bapak Ibu telah melakukan pendaftaran. Mohon di copy link pendaftaran ini oleh Mbak Lucy ya di chat grup. Barangkali Bapak Ibu masih belum mengisi form pendaftaran. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu nanti menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan. Tentu perjanjian kerjasama ini sebagai aspek legal ya, untuk legalitas dan payung hukum. Karena jangan sampai pada saat Bapak Ibu sudah mengikuti perkuliahan, nantinya tidak ada kewajiban pihak yang membiayai Bapak Ibu. Tentu dengan adanya perjanjian tersebut bukan hanya sebagai payung hukum, tetapi melindungi hak dan kewajiban, melindungi proses perkuliahan Bapak Ibu dan tidak ada yang dirugikan. Maka nanti sebagai syarat utama, Bapak Ibu harus menandatangani perjanjian kerjasama. Yang ketiga yaitu mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan setiap minggu. Bukan setiap hari minggu ya, tapi setiap minggu itu minimal 1 minggu sekali. Bapak Ibu diwajibkan mengikuti bimbingan teknis untuk mengetahui syarat dan ketentuan program, sehingga nanti tidak ada informasi yang terpotong, tidak ada informasi yang kurang, dan semuanya jelas disampaikan kepada Bapak Ibu. Termasuk pada hari ini pun kami akan meminta Bapak Ibu memahami atau tidaknya program ini itu harus dikonfirmasi satu persatu. Sehingga kedepannya tidak ada yang simpang siur atau tidak ada salah pemahaman. Dan bergabung di grup WA, dipersilakan Mbak Lucy juga di-share untuk link grup WA-nya, karena nanti Bapak Ibu akan berkomunikasi ya, mendapatkan informasi, bahkan berinteraksi tentang follow up dan tindak lanjut ke depan. Untuk rincian pembiayaan perkuliahan yang tadi sudah kami jelaskan, di sini dengan besaran dan nominal kurang lebih di angka 39 juta ya. Antara lain yaitu pembiayaan meliputi uang gedung, uang pangkal, SPP, biaya ujian, UTS, dan UAS. Dan ini nanti secara keseluruhan akan di cover oleh program kemitraan di Yayasan Cakra Inti Indonesia. Di sini memang dijelaskan bahwa kuotanya terbatas, mengingat tidak semuanya Bapak Ibu mampu dalam hal persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga asalkan Bapak Ibu continue, rutin, konsisten dalam mengikuti bimbingan teknis, insya Allah kami berkomitmen akan mendampingi ya, mendampingi Bapak Ibu dalam hal eh, syarat dan ketentuan yang nanti akan dilakukan. Seandainya Bapak Ibu hanya sepintas saja, tidak konsisten dan tidak serius dalam mengikuti program ini, ya dipastikan nanti tidak dapat terpenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Kami juga membuka layanan konsultasi ya secara online, baik melalui WhatsApp maupun melalui bimbingan teknis. Yang tertera di sini adalah nomor WhatsApp Mbak Luciana Utami, Mbak Lucy, yang saat ini sebagai moderator, yang mana memungkinkan ke depannya menjalin komunikasi dan hubungan melalui program ini secara rutin
dan nanti akan mengajak Bapak Ibu juga mengikuti layanan konsultasi melalui bimbingan teknis. Untuk selanjutnya, yang terakhir ya, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, bahwa kegiatan bimbingan teknis yang pertama ini, yaitu untuk program beasiswa penuh 100% melalui program kemitraan kampus yang difasilitasi oleh Yayasan Cakra Inti Indonesia. Tentu latar belakang dari program ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa akses dan layanan pendidikan ini harus disampaikan kepada masyarakat luas, bahwa kehadiran dari program ini mudah-mudahan dapat mengatasi ya tantangan yang dihadapi, dan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak terhambat ya oleh keterbatasan ekonomi maupun finansial dalam mengikuti program pendidikan tinggi. Syarat dan ketentuan untuk memperoleh program beasiswa yang tadi sudah kami sampaikan, diantaranya yaitu mengikuti bimbingan teknis ya, yang rutin dilaksanakan dalam 5 hari sesi ke depan, di mana nanti Mbak Lucy ini akan memonitoring ya, memonitoring Bapak Ibu dalam hal kegiatan-kegiatan bimbingan teknis untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, tentu Bapak Ibu harus menandatangani perjanjian kerjasama sebagai mitra kampus untuk legalitas. Dan yang terakhir, aktif sebagai mitra kampus, yaitu melalui penerimaan mahasiswa baru sebanyak 5-10 mahasiswa selama 6 bulan ke depan. Dari sekian banyak persyaratan, ya, itu poin ketiga yang perlu kita fokuskan. Caranya bagaimana? Tentu perlu diberikan pendampingan yang khusus, ya. Diberikan satu bimbingan sehingga Bapak Ibu nanti ada kemudahan-kemudahan ya dalam hal melakukan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian skema pemberian beasiswa melalui program kemitraan kampus untuk penerimaan mahasiswa baru, di mana Bapak Ibu diberikan kompensasi berupa fee sebesar 4 juta per mahasiswa. Pemberian kompensasi berupa fee kepada mitra kampus sebesar 4 juta per mahasiswa yang direkomendasikan ini nantinya akan mengcover biaya perkuliahan Bapak Ibu. Sehingga persyaratan yang nomor ketiga ini ya, terkait syarat dan ketentuan itu dapat dipahami, dapat dimengerti oleh Bapak Ibu karena ada program kemitraan, yaitu untuk penerimaan mahasiswa baru. Di sini ilustrasi sebanyak 5 mahasiswa yang diakumulasikan ya, dikalikan dengan jumlah kompensasi sebesar 4 juta. Maka nominalnya adalah 20 juta. 20 juta ini adalah hak yang diberikan kepada Bapak Ibu. Kemudian dengan jumlah sebanyak 8 mahasiswa dikali 4 juta dengan total 32 juta. Dan di sini sebanyak 10 mahasiswa dikali 4 juta dengan total nominal 40 juta. Jadi seluruh hak ini diberikan kepada Bapak Ibu untuk mengcover biaya kuliah dan atau diberikan kepada Bapak Ibu di luar biaya kuliah. Artinya apabila diberikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk uang, maka untuk biaya kuliahnya nanti silakan Bapak Ibu bisa dibayarkan dan melalui dari uang yang diberikan dari kompensasi ini. Kemudian fasilitas yang diberikan kepada mitra kampus
Tentu diantaranya Bapak Ibu menandatangani perjanjian kerjasama yang nanti efektif akan didistribusikan pada hari Senin ya. Didistribusikan pada hari Senin melalui Mbak Lucy. Kemudian nantinya Bapak Ibu mendapatkan surat tugas sebagai mitra kampus. Kemudian yang ketiga mendapatkan link affiliate untuk pendaftaran mahasiswa baru. Jadi link affiliate ini nanti melekat pada formulir pendaftaran. Ada URL atau link nanti teridentifikasi atas nama Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran atau penerimaan mahasiswa baru kepada masyarakat. Kemudian yang keempat tentu diberikan media promosi dan marketing tools. Media promosi ini dalam bentuk pamflet, flyer, brosur, video, konten, dan lain-lain. Sehingga nanti dalam hal melakukan penerimaan mahasiswa baru sebagai syarat dari program ini, Bapak Ibu telah difasilitasi ya media promosi dan eh, link affiliate atau captionnya. Kemudian tentu Bapak Ibu juga nanti akan diberikan pelatihan, pelatihan gratis dan ini akan dilaksanakan selama 3 sesi pelatihan dan workshop digital marketing. Digital marketing ini sangat penting Bapak Ibu. Di antaranya kita dapat menyampaikan informasi ke seluruh wilayah daerah se-Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah audiens lebih dari ratusan juta. Dan itu memungkinkan nantinya banyak yang berminat ya. Banyak yang berminat mendaftar sebagai mahasiswa baru melalui affiliate atau melalui mitra dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan berikan pelatihan-pelatihan ini yang nanti menghadirkan narasumber expert di bidang digital marketing spesialis. Dan terakhir tentu diberikan materi bimbingan teknis ya, program kemitraan. Adapun untuk bimbingan teknis ini Bapak Ibu mohon diikuti secara rutin dan kontinu ya. Di antaranya sesi pertama pada hari ini dengan pembahasan mengenai program beasiswa dan program mitra. Dilanjutkan nanti sesi keduanya pada hari Rabu tanggal 5 Februari pukul 19.00 atau pukul 7 ya waktu Indonesia Barat terkait pembahasan perjanjian kerjasama yang nanti dilakukan pada hari Rabu di sesi kedua. Dan sesi ketiganya pada hari Sabtu, yaitu terkait pembahasan mengenai link affiliate dan marketing tools yang menjadi bagian dan melekat pada penerimaan mahasiswa baru. Kemudian sesi keempat terkait dengan workshop dan pelatihan ya digital marketing. Dan terakhir sesi kelima itu workshop dan pelatihan digital marketing. Jadi ada 5 agenda penting yang harus diikuti oleh Bapak Ibu dan secara keseluruhan ini semuanya menjadi rangkaian penting dalam pelaksanaan program kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat dikonfirmasi, ditanyakan sejelas-jelasnya hal-hal yang berkaitan dengan program tersebut dan kami akan fasilitasi kurang lebih 30 sampai 60 menit ke depan. Jadi materinya sangat singkat tapi lebih banyak kepada diskusi, tanya jawab mengenai program-program tersebut. Dipersilahkan Mbak Lucy untuk difasilitasi forum sesi tanya jawab tersebut. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan lagi kepada Mbak Lucy selaku moderator. Ya, terima kasih Bapak Dr. Mubarak yang sudah menyampaikan materi. Teman-teman semua sudah menyimaknya ya. Kita tadi sama-sama mendengarkan mengenai materi dari narasumber pada siang hari ini oleh Bapak Mubarak selaku Ketua Yayasan dari Cakra Inti Indonesia.
Nanti kita sekarang lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab ya. Boleh nanti saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu, karena kan eh, mengingat waktu juga 30 menit ke depan nanti kami akan fasilitasi untuk diskusi. Bisa untuk pertanyaannya disampaikan melalui kolom chat ataupun secara langsung gitu. Halo, bismillah. Secara langsung dengan on mic. Silahkan sekarang saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu ya. Yang Halo, pertama Bang. sudah, mohon maaf sebentar ya Kak. Sudah ada 3 orang nih yang raise hand. Bisa disampaikan dari Kak Lukman Hakim terlebih dahulu. Silahkan. Halo, Ya, sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan tentang kampus yang mungkin bisa ini kan kita promosikan ya kepada calon-calon mahasiswa yang lain. Itu apakah harus kampus yang sama dengan kampus yang kita ikuti atau mungkin dari seluruh kampus yang 19 tadi yang sudah kerjasama dengan yayasan ini? Itu Mbak, itu aja. Terima kasih Kak Lukman atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu ya Kak, nanti dijawab sekalian oleh Bapak Mubarok selaku narasumber ya. Kita lanjut terlebih dahulu ke Kak Dwi. Boleh Kak Dwi silahkan. Selamat siang, perkenalkan Ya, saya selamat Dwi. siang. Yang ingin saya tanyain cuma satu, kan itu kan ada prodi S1 Keselamatan Kesehatan Kerja. Nah, di situ kalau kita lulus dari situ kan pasti kayak di pamflet itu dapat apa sertifikasi BNSP ya. Nah, sementara sekarang saya udah ada apa sertifikasi itu gimana Mbak kalau kita ikut di program itu? Apakah ada nilai plus atau enggak untuk jurusan K3? Udah itu aja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dwi untuk pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu, kemudian lanjut kepada Kak Asrul ya Kak. Hmm. Ya, Silahkan ya. Kak. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu kepada teman-teman, terus kepada Bapak Doktor dan Ibunya yang cantik. Ya, saya pengen bertanya terkait masalah apa namanya, mungkin lebih apa namanya lebih jelas mungkin. Walaupun tadi sudah disampaikan nanti akan ada sesi untuk sosialisasi atau BIMTEK-nya itu terkait masalah apa namanya rekrutmen siswa baru itu perlu diperjelas lagi. Kemudian Surya Dharma. saya tidak terlalu dipentingkan masalah kompensasi ini. Yang penting kita dapat beasiswa gratis kuliah itu udah sangat luar biasa. Nah, makanya penting sekali untuk dijelaskan lebih detail terkait masalah eh, skema pemberian beasiswa, kemudian di syarat dan ketentuan itu di bagian yang ketiga yaitu aktif sebagai mitra kampus itu itu masih berkaitan dengan yang tadi di skema pemberian beasiswa itu. Kemudian untuk apa namanya keahlian profesi, kebetulan di tahun sebelumnya di tahun 2024 saya itu dapat beasiswa. Mungkin ada teman-teman juga yang dapat di sini yang dari ICE itu Institute Cyber Indonesia itu terkait masalah marketing dan lain sebagainya yang bekerja sama dengan berbagai kampus nasional maupun internasional. Tuh. Saya sudah mengikuti itu dan sudah ada apa namanya sertifikat standarisasi apa namanya untuk anu lah gitu keahlian lagi profesi gitu. Jadi apakah cukup dengan itu sebagai pertanggungjawabannya? Artinya kita bisa langsung eksekusi dan bekerja tanpa harus mengikuti BIMTEK gitu. Kebetulan saya juga aktif megang beberapa
situs web berita itu yang bisa saya jadikan sebagai media promosi dan lain-lain. Artinya bisa kita melewati alur, tapi tetap kita akan ikuti gitu apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk ikut BIMTEK dan lain sebagainya. Itu terima kasih Bu. Terima kasih Kak Asro atas pertanyaannya. Eh, Bapak Dokter, apakah langsung dijawab atau ditampung lagi, Pak? Itu Eh, pertanyaannya. Bisa dijawab dulu agar kita fokus ya menanggapi pertanyaan Bapak Ibu dan juga saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini cukup bagus ya karena eh, artinya Bapak Ibu sudah memahami ya, sudah mengetahui mekanisme yang nanti dilakukan ke depan. Tentu kami harus berbicara apa adanya Bapak Ibu ya, bahwa banyak sekali platform yang menyediakan beasiswa, tetapi kualifikasinya itu cukup tinggi. Artinya di Indonesia itu kan banyak seperti program KIP, program PIP, kemudian disediakan oleh foundation ya atau lembaga-lembaga lain. Kalau yang kami sediakan ini adalah kerjasama kemitraan, memungkinkan nanti mendapatkan satu benefit dan keuntungan bagi para pihak. Tentu benefit yang kami dapatkan nantinya banyak mahasiswa baru yang mendaftar melalui kampus yang telah bekerja sama dengan kami. Adapun benefit yang didapatkan oleh Bapak Ibu tentu pemberian kompensasi untuk membiayai biaya perkuliahan, biaya kuliah sampai lulus ya, biaya pendidikan tersebut. Di sini pertanyaan-pertanyaannya cukup bagus ya. Di antaranya kampus yang nanti dipromosikan oleh Bapak Ibu, oleh Pak Lukman, apakah hanya kampus Universitas Kepanjen saja atau ada kampus-kampus lain? Mengingat di sini kami juga telah bekerja sama dengan berbagai kampus Bapak Ibu ya. Di antaranya dengan S2 di UNIS, S3 di UNTAG, kemudian S1 di Universitas Kepanjen, program RPL dan lain-lain. Di antaranya kalau untuk S1 di Universitas Kepanjen nanti kurang lebih tidak jauh berbeda ya media promosinya seperti ini berupa brosur atau pamfletnya. Adapun untuk program S2 itu di kampus UNIS Bapak Ibu ya dengan form pendaftaran seperti ini. Ini untuk yang kampus S2 kami. Kemudian untuk yang kampus S3-nya yaitu kami di Untag Surabaya. Di Untag Surabaya ini untuk program doktor ilmu hukum, doktor ilmu ekonomi dan doktor ilmu administrasi ya. Ada 3 eh, prodi. Ada 3 prodi untuk brosurnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ini, nah ini untuk program doktor ya di kampus Untag Surabaya. Nah, tapi atas pertimbangan dari kami bahwa Bapak Ibu nanti hanya mempromosikan satu kampus ya, yaitu di Universitas Kepanjen dengan pilihan 6 program studi atau jurusan. Untuk yang S2 dan S3-nya ini tidak dibuka, mengingat ada satu apa namanya target ya pada kampus tersebut. Kemudian terkait dengan gelar profesi dan gelar non-akademik ya. Jadi gelar profesi atau gelar non-akademik ini tentu nanti dapat dipilih oleh Bapak Ibu karena melekat dengan surat pendamping ijazah atau surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Ada banyak pilihan profesi ya, gelar profesi melalui sertifikasi baik nanti di bidang K3, di bidang administrasi rumah sakit, di bidang
kewirausahaan dan lain-lain. Itu nanti Bapak Ibu memilih salah satu di antaranya program sertifikasi yang disediakan karena melekat menjadi bagian dari program tersebut. Nah, tadi disampaikan bahwa terkait kompensasi tidak ada masalah gitu. Karena Bapak menginginkan untuk mendapatkan beasiswa penuhnya. Ini bagi kami pun eh, dipersilahkan nantinya ya, karena ini menjadi hak yang diterima oleh Bapak Ibu. Ada satu ilustrasi dan ini nanti dimaktubkan atau dicantumkan dalam klausul di perjanjian kerjasama bahwa ilustrasi dari persentase angka nominal tersebut ini nanti akan muncul di perjanjian kerjasama bahwa nanti Bapak Ibu akan diberikan kompensasi senilai 40 juta. 40 juta ini dari 10 mahasiswa yang telah direkomendasikan atau dari 10 mahasiswa yang telah direkrut oleh Bapak Ibu selaku mitra. Jadi mitra kampus ya. Bahwa nanti uang ini akan diterima oleh Bapak Ibu atau dialihkan untuk pembiayaan beasiswa itu dipersilahkan. Ada dua pilihan. Dan ini nanti akan continue diberikan setiap bulannya. Karena mengingat kami akan mendapatkan ya biaya pendaftaran senilai 500.000 dan itu nanti akan dialihkan atau diberikan kepada Bapak Ibu setiap semester atau setiap bulan yang membayar. Karena akumulasinya itu selama 8 semester Bapak Ibu ya. 8 semester itu di semester kedua nanti diberikan dalam bentuk biaya daftar ulang. Nah, itu ilustrasinya ya untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir karena Bapak memiliki situs web atau berita itu memang sangat penting dan membantu ya. Yang paling penting bahwa informasi ini sampai. Karena nanti di agenda berikutnya di BIMTEK kedua 345 Bapak Ibu secara khusus akan diberikan pelatihan mengenai digital marketing. Bukan hanya pelatihan digital marketing tetapi bimbingan khusus ya agar dalam waktu yang singkat, dalam waktu 1 sampai 2 minggu nanti banyak yang berminat mendaftar kuliah. Caranya bagaimana? Ada 3 metode, ada 3 strategi. Yang pertama melalui digital marketing, yang kedua melalui program kerjasama. Contohnya di lingkungan Bapak Ibu ada sekolahan ya, ada sekolahan SMA atau SMK setingkat aliyah itu bisa bekerja sama dengan sekolah tersebut sehingga nanti langsung mendatangkan jumlah mahasiswa baru dengan jumlah yang banyak. Atau yang ketiga nanti melalui broadcasting di WhatsApp dan lain-lain. Nah, itu nanti secara khusus dibahas dalam agenda BIMTEK selanjutnya. Saya rasa seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Luciana Utami. Dipersilakan. Terima kasih Pak Dr. Mubarok atas jawaban dari beberapa pertanyaan sesi pertama. Kemudian kita lanjut ya. Mungkin tadi sudah cukup jelas jawaban dari Pak Dr. Mubarok mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dari Kak Lukman, Kak Dwi, dan Kak Asrul. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Di sini sudah ada 2 orang yang raise hand. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Kak Muhammad Syaifuddin. Silahkan Kak, bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaan. Oke Kak, terima kasih. Apakah kedengaran Kak? Terdengar Kak? Oke. Ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu terkait program mitra ini. Untuk program mitra ini, kerjasama ini apakah hanya di awal aja ataukah nanti setelah lulus ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilakukan? Yang kedua, untuk program ini apakah nanti dalam prosesnya harus memenuhi syarat misal
minimal IPK berapa, dapat apa atau gimana sehingga beasiswa turun, ataukah nanti jika tidak mendapatkan IPK minimal akhirnya beasiswa tidak cair. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Muhammad Syaifuddin. Pertanyaannya bagus sekali. Ada 2 pertanyaan ya. Nanti kita tampung terlebih dahulu ya Kak. Lanjut ke penanya berikutnya dari Ya. Kak Diki Prayoga. Silahkan Kak disampaikan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya dan mohon izin untuk off cam. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Dikita Yoga, berasal dari Jambi. Hanya saja sekarang stay-nya di Kota Malang. Izin bertanya kepada eh, Ibu dan Bapak sekalian, yang mana pertanyaan pertama saya, di sini kan saya memang sebelumnya sudah ada background duta di kampus saya, dan kemudian juga alhamdulillahnya untuk setiap semesternya selalu membawa lebih dari 10 mahasiswa baru seperti itu, yang mana selalu disuruh untuk keliling Jawa Timur untuk promosi kampus dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan perihal kemitraan ini, apakah nantinya kita sebagai calon mahasiswa ini, hmm, ketika tidak memenuhi, apakah dipatok kuota untuk membawa mahasiswa barunya berapa, dan apabila tidak memenuhi, apakah ada konsekuensinya untuk kita? Dan lalu pertanyaan kedua, dari seluruh pendaftar yang saya lihat yang ada di grup seperti itu, berapa kuota yang disediakan untuk beasiswa ini seperti itu? Dan memang tentunya tadi on point yang saya ambil merupakan penerimaan mahasiswa baru yang diberikan kompensasi seperti itu. Itu aja yang ingin saya sampaikan dan terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kak Diki atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu, kemudian lanjut kepada Kak Pendi yang sudah raise hand ya. Silakan on mic Kak Pendi. Baik, terima kasih Kak Lucy. Yang pertama-tama terima kasih karena program ini dari yayasan ini sangat luar biasa sekali. Tentu banyak pertanyaan yang sudah ditanyakan yang barusan kita dengar bersama terkait program affiliate. Sedikit saja yang dari saya, Kak Lucy, terkait kuota tadi, mungkin lebih diperjelas. Misalnya lebih dari itu kan di situ ada 5 sampai 10 orang gitu. Kalau misalnya lebih dari itu, apakah ada benefit lain gitu? Ada benefit tambahan kah atau bagaimana? Atau mungkin bisa kita pakai untuk 2 jurusan misalnya seperti itu. Itu saja Kak Lucy sementara. Baik, Terima kasih Kak Lucy. Pendi. Kami bantu jawab terlebih dahulu ya mungkin untuk pertanyaannya. Untuk yang lainnya mohon ditunggu, nanti saya berikan kesempatan lagi, dan yang di kolom chat mohon ditunggu, nanti kami akan jawab satu persatu ya. Pak Dr. Mubarok, apakah sudah bisa dijawab Pak untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Mbak Lucy ya. Di sini saya melihat bahwa sudah banyak ya Bapak Ibu yang memahami, mengerti dari inti program ini ya. Tentu kami sudah menyampaikan di awal bahwa ada 2 ruang lingkup. Yang pertama adalah program beasiswa penuh, dan yang kedua adalah program kemitraan. Tentu dari informasi dan pemahaman ini, Bapak Ibu dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban lain kecuali yang tertera dalam perjanjian. Maka pembahasan secara khusus mengenai perjanjian kerjasama
atau PKS ini dilaksanakan di BIMTEK kedua atau di sesi keduanya. Mari sama-sama kita membaca dan memahami klausul yang ada dalam perjanjian kerjasama tersebut. Di antaranya, tidak ada kewajiban yang mengikat setelah mahasiswa lulus. Jadi setelah Bapak Ibu nanti lulus kuliah, tidak diwajibkan untuk mengabdi kepada kampus, untuk memberikan dedikasi, itu tidak ada. Maka saya pastikan setelah perjanjian kerjasama dikirimkan, didistribusikan kepada Bapak Ibu, bahwa hanya 3 aspek penting saja dalam PKS tersebut, yaitu hak dan kewajiban, kedua adalah mekanisme, dan ketiga adalah syarat ketentuan. Untuk hak dan kewajiban, tentu Bapak Ibu nantinya berkewajiban akan melakukan penerimaan mahasiswa baru. Dengan penerimaan mahasiswa baru tersebut, tentu kemampuan dan kapasitas orang berbeda-beda ya. Saya bantu share screen kepada Bapak Ibu. Ini adalah teman-teman senior atau pendahulu yang lain, di mana saat ini kami telah mengelola program kemitraan yang sama dengan jumlah kurang lebih ada 700 mitra. 700 mitra ini adalah para senior ya, atau para pendahulu yang saat ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Dan untuk di tahun ini kita periode per bulan ya, bahwa telah mendistribusikan kurang lebih sebanyak 3-4 miliar dari kompensasi berupa fee untuk membiayai perkuliahan ataupun untuk membiayai atau diberikan dalam bentuk uang tunai. Dan ini adalah angka atau nominal ya, pencatatan dari kami, dan masing-masing yang sudah diberikan nominalnya berbeda. Ada yang 781 juta, 400 juta, 272 juta, dan seterusnya. Dan seterusnya ini tentu berbeda-beda karena kemampuan dan kapasitasnya pun dalam hal penerimaan mahasiswa baru atau rekrutmennya pun berbeda-beda. Nah, kemudian kalau seandainya tidak memenuhi 10 bagaimana? Atau bahkan pahit-pahitnya hanya 2, kan gitu ya. Maka tetap hak ini didapatkan ya, haknya itu berupa kompensasi fee, yaitu senilai 4 juta per mahasiswa yang telah direkrut. Kalau untuk 2 berarti 8 juta, itu Bapak Ibu ya. 8 juta dipersilahkan untuk Bapak Ibu apakah untuk membiayai atau untuk membayar biaya kuliahnya, atau ini diberikan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang cash and carry gitu. Kemudian di sini saya akan bantu Bapak Ibu untuk menampilkan berita acara. Jadi ada berita acara terkait dengan pemberian kompensasi fee selama 8 bulan terakhir. 8 bulan terakhir ini melalui satu program kemitraan ya. Ini dengan nominal angka lebih dari 1 miliar. Dengan jumlah sebesar 3,5 miliar yang telah didistribusikan. Tentu karena ini program yang sudah lama kami kelola Bapak Ibu ya. Ini contohnya adalah berita acara untuk pemberian kompensasi termin pertama ini dari Yayasan Cakra Inti Indonesia, yaitu berita acara untuk pemberian kompensasi di sini dengan nominal dan angka yang berbeda ya setiap mitranya. Di sesi pertama itu hanya ada 23 mahasiswa ini dengan nominal dan angka yang berbeda. Kemudian di sesi tahap kedua atau termin kedua ini pada tanggal
Ini pada tanggal 5 Mei 2024. 5 Mei 2024 ini eh, dengan jumlah 32 sudah naik ya. 32 mitra, dan tentu dengan nominal yang berbeda pula Bapak Ibu ya. Dengan nominal kompensasi yang berbeda. Kemudian di berita acara 3, 4, 5 dan seterusnya, ini nanti boleh Mbak Lucy di-share ya filenya kepada Bapak Ibu. Untuk di selanjutnya ini sudah bertambah menjadi 55 mitra ya. Jadi 55 mitra. Ini 1 bulan di angka 97 juta Bapak Ibu ya, kompensasi yang diberikan. Nah itu apa namanya berita acara pada pemberian kompensasi atau fee gitu kepada para mitra, atau nanti kepada Bapak Ibu selaku mitra kampus. Kemudian apakah ada syarat mempertahankan IPK? Tidak ada. Jadi tidak ada syarat mempertahankan IPK, dan lagi-lagi nanti silahkan Bapak Ibu dapat meninjau, mempelajari pada PKS atau perjanjian kerjasama. Di dalam PKS itu nanti kita akan bahas secara khusus, bahkan harus detail, mengingat hal itu menjadi payung hukum dan menjadi pegangan ya bagi para pihak. Tentu memiliki kekuatan hukum yang sama dan tentu dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum dalam perjanjian kerjasama tersebut. Tapi bukan kepada Bapak Ibu, tapi dipertanggungjawabkan secara hukum untuk kaminya dalam memberikan komitmen ya, memberikan hak kepada Bapak Ibu. Kemudian apakah ada kuotanya itu ya? Kalau di sini kan angka nominalnya kan sudah jelas bahwa sebesar 4 juta. Kalau untuk 10 mahasiswa kan 40 juta. Jadi tidak ada batasan kuota ya. Lebih dari 10 pun itu tidak ada masalah. Karena nanti berlaku akumulasi. Contohnya hari ini ya. Bapak Ibu dapat dilihat di layar monitor ya. Kami telah menyiapkan satu sistem untuk program Mitra Kampus dan telah bergandeng dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini yaitu melalui jasa penyedia layanan untuk pendaftaran. Nah, ini saya bantu share screen ke Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Jadi kami menggunakan jasa dari penyedia layanan untuk pendaftaran ya. Jadi di sini kami menginput beberapa produk ya. Produknya yaitu ada S2, ada program RPL, program doktor, program S1, dan lain-lainnya ya. Tentu ini kampus-kampus yang bekerja sama dengan kami. Kemudian setiap harinya kami telah menerima data pendaftaran. Contohnya di minggu ini saja ya. Di minggu ini saja sudah ada 425 pendaftar. 425 pendaftar ini teridentifikasi dari beberapa mitra. Ini Pak Firdaus Muhammad nama mitra ya. Pak Ibu Idi Mardina, Pak Suyono ya, kemudian Pak Dida Marwan, Pak Ali Mudofir dan lain-lain. Atau kurang lebih 90 hari terakhir ini kami sudah menerima sebanyak 1.767 ya mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar. Atau secara keseluruhan di sini teridentifikasi setiap mitra ini telah merekomendasikan atau merekrut dengan jumlah mahasiswa yang berbeda ya. Seperti Bu Siti Aisyah ini sudah ada 1.839 ya. Pak Sahrani 481. Artinya yang lebih dari 100 ini banyak. Mengapa beliau bisa sukses ya? Tentu karena sangat aktif dan rutin mengikuti bimbingan teknis. Tentu dalam program ini yang paling penting bahwa Bapak Ibu
selain memahami knowledge, memahami produk, juga memahami strategi. Maka kenapa bimbingan teknis ini diwajibkan? Karena di sesi berikutnya kami akan lebih khusus membahas mengenai strategi dari digital marketing dan strategi lainnya. Makanya di sini kami hanya memberikan kuota sebanyak 30 orang ya yang difasilitasi beasiswa penuh. Karena kami menganalisa tidak semuanya itu memiliki kesempatan. Karena mohon maaf mungkin hanya iseng-iseng mau lihat, mau tahu programnya bagaimana, tapi tidak serius, tidak konsisten, tidak kontinu mengikuti BIMTEK dan tidak melaksanakan strategi-strategi yang sudah dipaparkan gitu. Dan kami pun komitmen dalam memberikan pendampingan dan bimbingan ya kepada Bapak Ibu. Tentu yang tadi sudah diperlihatkan ya kepada Bapak Ibu dalam bentuk berita acara pemberian kompensasi atau pemberian fee itu saat ini kurang lebih sudah di angka 3,5 miliar gitu, selama 8 sesi atau 8 bulan. Dan sekali lagi dengan angka yang berbeda gitu ya. Kalau Ibu Siti Aisyah yang saat ini sudah ada 1.200 dikali 4 juta ya hampir 4,4 miliar. Nah itu cara kami membuat satu inovasi di bidang pendidikan agar semua mendapatkan manfaat, mendapatkan fasilitas untuk menunjang pendidikan masing-masing. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya jawab ya di sesi pertanyaan kedua ini. Dipersilakan Mbak Lucy untuk dilanjut ke sesi pertanyaan yang ketiga ya. Terima kasih Pak Dr. Mubarok sudah menjawab pertanyaan di sesi kedua. Kami lanjutkan ya, tadi jawabannya cukup jelas sekali mengenai program ini, mengenai kemitraannya dan sebagainya. Di sini sudah, Mbak Lucy ini mohon izin ya, saya ya silakan Pak. lanjutkan lagi. Kira-kira boleh angkat tangan gitu kalau Bapak Ibunya on cam ya. Angkat tangan kira-kira yang sudah serius dan juga nanti ke depan ini akan melanjutkan ya. Pak Asrul gitu ya. Pak Diki, kemudian Ibu Farnia, Pak Alfonsus ya, Pak Randy Wijaya, kemudian ya Ibu Yeni, Ibu Via, Ibu Avianti, Pak Avianti Hidayah ya, Pak Solihin, Pak Surya Dharma, Ibu Latifah. Nah ini Ibu Desti, Alhamdulillah. Kemudian Ibu Opo CPH 2591, namanya Ibu Opo ya. Ibu Novita, Ibu Mita, kemudian ada Ibu Dava atau Ibu Bapak atau Ibu Dava ya. Kemudian Pak Lukman Hakim. Wah, sangat luar biasa ya. Ibu Farnia. Terima kasih Bapak Ibu, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Karena di sesi pertama ini sangat menentukan, mengingat di sesi kedua itu nanti kita secara khusus membahas mengenai payung hukum, mengenai perjanjian kerjasama. Saya berharap Bapak Ibu dapat konsisten dan kontinu, tidak ada keberhasilan tanpa melalui proses ya. Mudah-mudahan nanti proses yang akan diikuti oleh Bapak Ibu ya diantaranya yaitu Bapak Ibu mengikuti pembahasan strategi. Strategi ini sebenarnya sangat sederhana, sangat sederhana. Ada 3 tahap dimulai dari yang basic ya. Yang basic itu begini, nanti Bapak Ibu akan disiapkan pamflet atau brosur atau media promosi ya. Bisa salah satu pamflet, brosur, atau media promosi
Nanti ada caption, caption itu ada copywriting semacam penawaran ya. Juga ada link pendaftaran. Nah, setiap mitra linknya itu berbeda. Namanya juga link affiliate, Bapak Ibu ya, untuk mengidentifikasi yang mendaftar melalui Bapak Ibu. Nanti disediakan link affiliate yang berbeda, dan setelah itu silahkan cara yang paling mudah melakukan broadcast atau melakukan siaran, meneruskan. Contoh di kontak kita ada 1000 WA ya. Nanti di WA itu Bapak Ibu didistribusikan, di-share form pendaftarannya ya. Hal yang sama dengan cara yang sama, teman-teman yang lain itu alhamdulillah ada yang langsung mendaftar 10 orang, 20 orang. Itu kan cara yang sederhana Bapak Ibu. Atau paling tidak ada kerugian ya, karena bisa jadi informasi itu disebarluaskan juga atau di-share juga melalui grup, melalui Japri, postingan, Facebook, IG, dan lain-lain. Artinya link affiliate-nya Bapak Ibu itu tersebar kemana-mana. Mengingat layanan pendidikan itu masih dibutuhkan. Program ini banyak peminatnya. Masih banyak puluhan juta yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan atau kuliah. Nah, itu cara-cara sederhana yang nanti akan kami bimbing ya, Bapak Ibu di sesi-sesi berikutnya. Seperti itu, silakan Mbak Lucy dilanjut sesi pertanyaan yang ketiga. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi pertanyaan yang ketiga ya. Dibuka untuk tiga penanya terlebih dahulu karena eh, sini sudah banyak sekali baik dari kolom chat maupun yang raise hand secara langsung. Saya buka satu kali kesempatan lagi untuk teman-teman yang menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan cara raise hand bisa on mic. Di sini sudah ada 4 orang. Tapi untuk Kak Asrul, mohon maaf ya Kak, saya eh, prioritaskan untuk teman-teman yang belum bertanya terlebih dahulu ya Kak. Nanti bisa disampaikan melalui chat saja ataupun japri kepada saya apabila tidak sempat terjawab. Siap. Saya persilahkan untuk Kak Latifah terlebih dahulu. Silahkan Kak, on mic-nya untuk disampaikan. Halo. Ya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore ya, teman-teman. Untuk Bapak Dr. Mubarak ya, dan Mbak Luciana, terima kasih. Jadi di sini sebelumnya saya sangat mengapresiasi dengan adanya program ini. Kebetulan saya juga digital marketer, jadi saya sangat antusias sekali menerima program ini ya, insya Allah. Untuk pertanyaan langsung saja saya tanyakan. Berikut untuk kualifikasi dari rekrut, Kak. Untuk rekrutmen sendiri, kebetulan, semisalnya ini apakah harus yang kita rekrut itu adalah fresh grad atau lulusan SMA, atau mungkin kita boleh untuk semisalkan membroadcast kepada teman-teman yang ingin double degree, mengingat bahwa banyak juga mahasiswa atau akademisi yang memiliki niat tinggi untuk belajar. Seperti itu, Kak. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Latifah. Pertanyaannya bagus sekali ya. Kebetulan Kak Latifah juga seorang digital marketing. Nanti bisa berkecimpung di ranahnya untuk mempromosikan terkait program. Kita lanjut terlebih dahulu kepada Halo, suaranya nggak ada, Kak. Nah, sudah ada. Silakan. Ini berikutnya siapa Mbak Lucy yang bertanya? Pak Pak Solihin, Solihin. Pak. Oh, Pak Oh Solihin. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Lucy. Waalaikumsalam. Ya. Cuma satu, Mbak Lucy. Itu saya mempromosikan itu
beasiswa atau ada pembiayaan tertentu atau gimana? Apa sama-sama beasiswa penuh atau bagaimana? Nanti kan saya promosikan ke lewat IG, Facebook atau WA dan sebagainya. Itu barangkali ada. Tanya mohon bimbingannya Mbak Lucy dan Pak Dokter Mufarok. Iya, baik. Terima kasih, Pak Salim. Pertanyaannya bagus sekali ya. Boleh untuk Pak Dokter Mubarok bisa langsung dijawab, Pak, atau bagaimana? Boleh satu lagi, Mbak. 3 penanya. Oh, satu lagi. Boleh, yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi secara langsung sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya, teman-teman. Silakan bisa raise hand untuk on cam maupun on mic. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dari Bapak Ibu yang lainnya? Pak Asil, silakan. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Mbak. Halo, halo Bu. Mohon maaf, Ini suaranya kurang terdengar, Pak. udah ada suaranya? Kecil suaranya. Bukan. Halo, halo tes. Halo. Ya, boleh, silakan. Tanya, Pak. Halo, ada suaranya? Ya, silakan. Ada, Pak. Oke. Ini apa namanya? Untuk sistem tadi saya lihat kan dari data beliau ketua yayasan itu dari sistem order dan lain sebagainya itu menggunakan pihak ketiga. Sedangkan saya kan juga web development sama apa namanya programmer gitu. Kalau saya punya sistem sendiri gitu untuk apa namanya segala macamnya gitu. Jadi dan kebetulan saya juga diamanatkan untuk megang sebuah yayasan gitu kan. Jadi mungkin apa sistem kinerja apa kerjasama dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan secara uh, lebih apa gitu apa namanya lebih mendalam, lebih eksklusif gitu. Artinya ada branding sendiri yang kita angkat gitu. Misalkan saya buatkan website khusus, kemudian bagaimana? Tentunya dengan biaya yang saya tanggung. Oh, siap. Pak Asrul ya. Ya. Baik, Mbak Lucy, kami jawab ya pertanyaan-pertanyaan di sesi terakhir ini yang sangat bagus ya. Mengenai Kak Latifah Mahfudoh Amalia ya. Terima kasih luar biasa karena beliau memiliki kualifikasi di bidang digital marketing ya. Tentu beliau sudah membaca peluang-peluang yang nanti akan didapatkan ke depannya. Mengingat teman-teman lain ya, Mbak Latifah, yang tidak memiliki kualifikasi di bidang digital marketing, bahkan dari nol, itu dalam waktu 1 bulan mampu merekrut sebanyak 50 mahasiswa. Bahkan dia nol, ya minim pengetahuan tentang digital marketing secara basic ya, baru dasar sekali, nggak tahu apa-apa. Kemudian kita bimbing, kita rutin mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan sampai setiap bulan itu kontinu dia sebanyak 50 mahasiswa. Apalagi Mbak Latifah yang tentu memiliki kualifikasi di bidang digital marketing itu. Tentu segmen pasarnya sangat luas ya. Bapak Ibu, nanti segmen pasarnya sangat luas yang nanti akan dilakukan penerimaan mahasiswa baru ya. Di antaranya fresh graduate yang baru lulus SMA gitu ya. Kemudian karyawan-karyawan. Kemudian ada perangkat pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten. Kemudian dari berbagai segmen pekerjaan ya, baik dia pekerjaan di pemerintah, di swasta, dan lain-lain. Artinya segmen pasarnya kita itu sangat luas.
siapapun berhak bisa mengikuti perkuliahan. Bahkan kami telah membuat satu inovasi ya dalam hal produk, di antaranya perkuliahannya online. Jadi kalau perkuliahan online, Bapak Ibu nanti segmen pasarnya kan se-Indonesia ya. Siapapun orang bisa mengikuti kuliah karena tidak ada batas jarak dan waktu. Kemudian programnya pun ada subsidi. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya, program yang kami canangkan ini program subsidi beasiswa. Ini berlaku untuk orang yang akan direkrut ya, mahasiswa barunya, atau orang yang akan mengikuti mahasiswa baru mengikuti perkuliahan. Itu mengikuti program subsidi. Bukan beasiswa penuh kalau Bapak Ibu nanti merekrut tuh. Subsidi itu bagaimana? Uang gedungnya digratiskan, uang pangkal digratiskan, biaya pengembangan gratis, biaya SPP-nya disubsidi. SPP yang harusnya per semester 5 juta itu menjadi 200.000 per bulan gitu. Biaya SPP-nya hanya 200.000 per bulan. Artinya Bapak Ibu pun tidak berat ya menyampaikan informasi ini karena programnya pun bisa dapat diikuti oleh semua orang begitu. Mengingat daya beli masyarakatnya mampu untuk mengikuti kuliah dengan biaya yang masih terjangkau di angka 200.000 ya SPP per bulannya. Nah, dan juga dengan inovasi produk lain-lainnya, program lainnya ya. Seperti kita kolaborasi dengan BNSP dan LSP untuk lulus kuliahnya mendapat 2 gelar. Kemudian sistem kuliahnya pun difasilitasi menggunakan LMS ya. Jadi nanti bisa online gitu kuliahnya Bapak Ibu. Artinya kami memahami, menyadari mengapa dalam waktu 1 bulan saja sudah ada ribuan mahasiswa yang mendaftar begitu. Karena apa? Karena produk ini ya programnya itu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami memahami bahwa ada kompetitor, kami melakukan riset bahwa di kampus-kampus lain biayanya masih mahal, kemudian juga masih offline, kaku kuliahnya ya. Nah, itu jadi itulah inovasi yang dilakukan ke depan itu Bapak Ibu. Kemudian tentu untuk sistem ya Pak Asrul ya. Saya mendukung Pak, saya sangat mendukung. Kalau misalkan Bapak nanti mengcustomize, membuat penyesuaian, karena dari digital marketing ini kan perlu ada landing page gitu ya. Silakan Pak, kami akan support. Kami juga akan menyiapkan orang ya, tim teknis, IT dan bagian digital marketing juga untuk membantu Pak dalam hal komponen konten atau pamflet, copywriting di landing page sistem Bapak itu. Saya mendukung dan tentu nantinya mohon penggunaan penggunaan materi promosi itu harus dari kami, Pak. Boleh dari Bapak, tapi menunggu persetujuan dari kami. Mengingat apa? Jangan sampai ada kode etik ya, kode etik akademik yang tidak boleh dilanggar oleh Bapak Ibu. Jangan sampai nanti membuat caption, membuat copywriting sendiri, membuat konten tidak ada persetujuan dari kami. Mohon maaf, amit-amit ya tiba-tiba tanpa sepengetahuan kami Bapak Ibu mempromosikan silakan kuliah, tanpa kuliah bisa lulus gitu ya. Atau silakan kuliah dengan kuliah Anda bisa mendapatkan gelar S1 dan S2. Nah, itu kan tidak ada ya, tidak ada kebijakan seperti itu. Nah, itu bahaya sekali karena melanggar kode etik gitu. Makanya sebisa mungkin kami memfasilitasi itu materi, konten, promosi, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Bapak Ibu boleh
membuat sendiri, mengcustomize, tapi mengajukan kepada kami. Nah, saya rasa seperti itu ya pertanyaan dari Pak Asrul. Kemudian mohon izin Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, Mbak Lucy, kita menunggu ya, kita menunggu lagi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan sesi kedua. Sesi kedua itu lebih kepada penandatanganan perjanjian kerjasama atau penandatanganan mengenai kesepakatan. Bahwa nanti Bapak Ibu tertera ya namanya masing-masing dalam klausul tersebut, bahwa Bapak Ibu nanti mendapatkan hak kompensasi, tentu semua diatur dalam klausul di perjanjian kerjasama. PR-nya, Mbak Lucy, setelah ini ada 3. Yang pertama, tolong video rekamannya di-share. Ya, video rekamannya di-share. Barangkali Bapak Ibu tadi tidak fokus ya. Terutama ibu-ibu mungkin ada yang sambil masak, sambil makan seblak gitu ya. Nah, itu boleh nanti menonton video rekamannya. Nanti Mbak Lucy akan share. Dan yang kedua, nanti Mbak Lucy akan di-share juga draft perjanjian kerjasamanya mengenai beasiswa penuh dan mengenai program mitra kampus. Jadi enaknya Bapak Ibu dipelajari dulu itu dalam perjanjian kerjasama. Jadi pada saat kita bahas, sudah ada daftar pertanyaan-pertanyaan, bagusnya. Kalau sudah clear, sudah selesai ya, clear and clean, nanti ditandatangani di atas materai. Mengapa di atas materai? Karena agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat ya. Nanti juga kami akan menunjukkan badan hukum berupa akta notaris dan SK Menkumham. Ini ya untuk pegangan Bapak Ibu juga ya. Karena kita ini negara hukum, tunduk patuh kepada hukum, dan tentu apa yang dibuatkan dalam kesepakatan itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Itu PR-PR-nya. Yang terakhir ketiga, silakan Bapak Ibu bisa berkoordinasi, konsultasi ya kepada Mbak Lucy sejelas-jelasnya. Nah, saya rasa seperti itu penyampaian informasi dari saya ya. Mubarok selaku Ketua Yayasan Cakra Inti Indonesia dan Direktur PT Cakra Inti Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Sampai ketemu di agenda pertemuan berikutnya. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator Mbak Luciana Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih kepada Dr. Mubarok atas penyampaiannya, atas sesi diskusi tanya jawab yang sudah banyak pertanyaan yang dijawab oleh beliau ya, yang cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh beliau. Karena keterbatasan waktu kami, mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya mungkin belum bisa terjawab pada BIMTEK siang hari ini, bisa disampaikan melalui Japri ke WA saya, ataupun bisa nanti kami akan jadwalkan untuk membuka grup. Kita bisa sama-sama diskusi di grup gitu. Untuk sementara kan saat ini grupnya masih ditutup ya, teman-teman, masih hanya ada yang bisa mengirim. Nanti kami akan jadwalkan sesi konsultasi bisa melalui Japri maupun melalui grup ke nomor kontak saya. Gitu. Untuk agenda selanjutnya kita akan mengadakan BIMTEK lagi karena masih ada sesi berikutnya mengenai BIMTEK ini. Ada 5 kali BIMTEK pertama gitu. Nanti kita BIMTEK kedua akan dilaksanakan di hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari teman-teman yang berada di luar daerah bisa menyesuaikan untuk jamnya ya. Karena mungkin kita ada perbedaan waktu sekitar 1-2 jam gitu. Dipersilahkan. Sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi terakhir sebelum penutup, sebelum saya tutup Zoom ini, bisa dong untuk teman-teman on cam terlebih dahulu karena akan ada sesi foto bersama gitu melalui Zoom. Silahkan di sini ada 2 slide. Silahkan untuk teman-teman yang lainnya bisa on cam terlebih dahulu. Slide pertama ini ada Pak Solihin sudah on cam, Pak Asrul, Kak Latifah, kemudian ada Kak Aryani, Kak Rendi,
Kak Opo ya masih belum diganti ternyata username-nya. Silakan on cam terlebih dahulu. Saya akan melakukan sesi dokumentasi ya. Kita mulai di slide pertama dulu. Bersiap untuk teman-teman yang ada di slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut di slide kedua. Sudah ada Kak Muhammad Jain dan Kak Fia yang on cam. Yang lainnya silahkan mau on cam atau bagaimana? Kita lanjutkan di sesi kedua. Di slide kedua. Silahkan. Saya hitung 1, 2, 3. Sudah, alhamdulillah untuk kegiatan BIMTEK pada siang hari ini sudah selesai dilaksanakan. Kalaupun dari teman-teman ada yang ingin konsultasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi kontak saya. Nanti saya usahakan untuk pas respon gitu. Tapi mohon maaf.